Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengisi hari-hari yang kita jalani pada bulan Ramadan ini dengan satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa diiringi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua amal-amal kita bisa istiqomah dan diterima oleh Allah, dan semoga kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan dosa-dosa kita semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, ini menyinggung sedikit tentang bulan Ramadan. Jadi agar kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ini tidak sia-sia, ini kita sampaikan sedikit tentang perkara-perkara yang harus kita miliki agar amal kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak sia-sia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan di dalam satu riwayat, walaupun Ramadan itu disebut bulan maghfirah, bulan ampunan, tetapi ada satu riwayat bahwa pernah Rasulullah itu ketika beliau naik ke mimbar hendak berkhutbah, beliau membaca amin 3 kali. Maka ketika ditanyakan salah satunya, beliau mengatakan bahwa Allah mengatakan arhamallahu anfarujulin yakhruju min Ramadan walam yughfarlah. Ya. Allah menghinakan seseorang yang keluar dari Ramadan sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Terus diaminkan oleh beliau. Jadi ternyata ada orang itu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Nah, inilah yang kita waspadai. Nah, maka diantaranya kenapa ada orang masuk bulan Ramadan, bulan maghfirah, dia keluar dari bulan Ramadan, amal ibadahnya tidak diterima, dan dosa-dosanya belum diampuni, maka diantara sebabnya adalah karena ada dosa-dosa pokok. Dosa-dosa pokok yang menyebabkan amal itu tidak terima, maka orang itu masih melakukannya ketika orang itu memasuki bulan Ramadan. Di antaranya, yang pertama adalah dosa syirik. Maka ketika pada diri seseorang itu masih ada kemusyrikan, maka sebanyak apapun amal yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, masih ada makan makanan yang haram. Ya, dalam kondisi dia beribadah di bulan Ramadan, bersedekah, membaca Quran, sholat tarawih, puasa dan lain-lain, tetapi ketika bekerja kurang hati-hati menjaga dari makanan yang haram. Kurang hati-hati ketika berusaha di dalam bisnisnya, masih kecampuran bohong, ada suap, ada penipuan dan lain-lain, maka sebanyak apapun ibadah, ketika yang termakan itu haram, maka semua ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah dan dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana disabdakan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka nerakalah yang layak baginya. Maka tidak layak orang itu amalnya diterima oleh Allah.
Perlu digarisbawahi lagi bahwa makanan haram itu bukan hanya harta yang didapatkan secara haram, tetapi harta halal yang bercampur dengan yang haram, maka dalam pandangan Allah semua menjadi haram. Disebutkan dalam satu riwayat, manishtaro sauban bi asyrati darahim fihi dirhamun haramun lam yakbalillahu salatahu madam alaihi. Barang siapa membeli baju 10 dirham, di dalamnya ada 1 dirham yang haram, berarti yang 1 dirham haram, yang 9 dirham halal, maka Allah tidak akan terima sholatnya selama dia menggunakan baju itu. Nah, itu kalau digunakan untuk membeli baju. Maka kalau digunakan untuk membeli makanan, maka niscaya tidak akan terlepas dari orang itu dan semua amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Yang ketiga, ada orang memasuki bulan Ramadan masih putus hubungan silaturahim, ya, masih benci sama saudara, masih benci sama tetangga, sama mertua, sama teman dan lain-lain. Maka selama orang itu masih memutus hubungan silaturahim, masih ada kebencian di dalam hatinya kepada sesama saudaranya, maka saat itulah orang itu terputus hubungan dengan Allah. Satu riwayat disebutkan bahwa Ar-Rahim mu'allaqah bil arsh. Rahim itu tergantung di arsh. Taqul, dia berkata, kata Rahim, man wasolani wasolahullah, wa man qata'ani qata'ahullah. Siapa nyambung aku, maka Allah sambung dia. Dan siapa memutuskan aku, maka Allah putus dia. Maka dalam kondisi orang memasuki bulan Ramadan, tetapi masih ada kebencian dalam hatinya kepada saudaranya, kepada sesama muslim, sesama mukmin, maka putuslah dia hubungan dengan Allah, maka semua ibadahnya di bulan Ramadan tidak akan diterima oleh Allah dan dosa-dosanya tidak akan diampuni. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian termasuk yang menyebabkan orang itu amal-amalnya di bulan Ramadan tidak diterima dan dosanya tidak diampuni adalah durhaka kepada kedua orang tua. Sementara dia memasuki bulan Ramadan tetapi belum menjalin hubungan baik dengan orang tua. Maka barang siapa orang tua ridho, maka Allah ridho. Barang siapa orang tua tidak ridho, maka Allah tidak ridho. Dalam kondisi Allah tidak ridho kepada orang tersebut, sementara dia banyak melakukan amal soleh, maka amal solehnya tidak akan diterima oleh Allah. Maka ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, itu bagi anak. Tetapi bagi istri adalah ridho Allah fi ridhol zauj. Ridho Allah ada pada ridho suami. Maka bagi anak, selama orang tua ridho, Allah akan ridho. Bagi istri, selama suami ridho, maka Allah akan ridho. Maka selama belum mendapatkan ridho dari kedua orang tersebut, maka semua amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan tidak akan diterima oleh Allah dan dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini sedikit ya yang disampaikan berkaitan dengan apa yang kita lakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, jadi sebetulnya materi yang tidak disampaikan pada pagi hari ini adalah bagaimana bahwa apa yang bisa kita upayakan bahwa kalau kita meninggal kelak, kita tidak dimasukkan ke dalam neraka, tetapi kita dimasukkan ke dalam surga. Maka kalau kita pikir bahwa hidup kita banyak kesusahan, banyak penderitaan yang kita alami. Sejak kita lahir ke dunia, bayi yang terlahir di dunia itu sudah menangis. Itu mengisyaratkan bahwa tinggal di dunia itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Itu ya, sudah merasa kedinginan. Kemudian harus diputus tali pusarnya, kesakitan. Terus kemudian butuh susu dari kedua orang tuanya. Sampai dia beranjak dewasa, sampai besar. Maka sampai ketika dia menjadi orang, bahkan ketika sudah tua, maka kesulitan itu akan terus-menerus dialami oleh manusia ketika hidup di dunia ini. Ya. Maka di antara perkara yang memberatkan orang hidup di dunia adalah apa? Bahwa di dunia ini
kita tidak akan mendapatkan sesuatu pun kecuali kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita usahakan sungguh-sungguh pun belum tentu berhasil. Nah, ketika kita berhasil mendapatkan apa yang kita upayakan, maka tiba-tiba ada orang yang dengki, tidak suka kepada kita. Nah, itu adalah di antara perkara yang menyebabkan memang hidup di dunia itu bukan sesuatu yang menyenangkan, ya. Karena itulah maka ketika Allah meletakkan Nabi Adam di bumi, jadi disebutkan di dalam Al-Quran sebetulnya Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Tetapi kenapa Allah tidak langsung ciptakan kemudian letakkan di bumi, tetapi Allah masukkan beliau ke surga dulu, kemudian melanggar larangan dulu, maka barulah itu jadikan sebagai alasan bahwa Nabi Adam itu layak untuk ditempatkan di bumi. Maka ketika Allah meletakkan Nabi Adam ke bumi itu perlu alasan, perlu kesalahan yang beliau lakukan. Itu menunjukkan bahwa hidup di dunia itu sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Banyak keinginan yang tidak bisa kita lakukan. Banyak keinginan yang malu untuk kita lakukan. Kadang kita menginginkan sesuatu tetapi tidak berani melakukan. Kadang kita menginginkan sesuatu tetapi tidak ada kemampuan untuk melakukan, dan banyak tuntutan-tuntutan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Maka intinya di dalam kehidupan ini bukan tempat kita bersenang-senang, tetapi dunia ini adalah tempat berjuang, ya. Maka tidak masalah, tidak apa-apa andaikan kita mengalami keberatan di dunia ini, asalkan andaikan kita mati kelak kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus masalahnya, bisakah kita itu setelah meninggal di dunia dimasukkan ke dalam surga? Maka disebutkan di dalam Al-Quran, sebetulnya untuk mendapatkan surga itu bukan sesuatu yang sulit, ya. Cuma ada dua perkara yang harus kita miliki, yaitu yang pertama iman, yang kedua adalah amal soleh. Disebutkan di dalam Al-Quran, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi untuk mendapatkan surga kuncinya cuma dua, yaitu iman dan amal soleh. Maka iman itu ibarat wadahnya dan amal soleh itu ibarat isinya. Ada iman tidak amal soleh berarti wadah tanpa isi. Ada amal soleh tanpa iman berarti isi tanpa wadah. Dan itu sesuatu yang mustahil untuk bisa diterima. Maka kita bersyukur bahwa kita ditakdirkan oleh Allah terlahir dalam keadaan menjadi orang mukmin, orang yang muslim, orang yang beragama Islam. Dan kita sudah pegang kalimat tauhid la ilaha illallah, itu pertanda bahwa kita itu sudah punya iman. Nah, maka tinggal bagaimana kita mengisi wadah kita, iman kita itu dengan banyak-banyak mengisinya dengan amal soleh. Nah, tetapi iman ibarat wadah, amal soleh ibarat isi, tetapi wadah tersebut harus memenuhi syarat, ya. Harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga wadah itu layak diisi dengan amal soleh. Nah, apa syarat iman yang harus kita miliki? Apa syarat wadah yang kita miliki itu supaya diterima oleh Allah? Maka yang pertama, wadah itu harus milik sah, milik sempurna, ya. Bukan seakan-akan kita punya wadah, punya iman, padahal kita sebetulnya belum punya. Maka milik yang sah wadah tersebut artinya kita iman ini tidak sekedar iman, tetapi keimanan kita itu harus didasari ilmu yang cukup, yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka taklid di dalam masalah akidah, di dalam masalah keimanan, itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Memang boleh, ya, malah ada pendapat diwajibkan. Orang itu ketika dalam kondisi awam, taklid kepada para ulama, tetapi dalam hal fikih. Tapi kalau masalah iman, masalah akidah, maka tidak diterima orang itu untuk mengikutinya secara taklid. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik
walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ini sudah cukup dijadikan dalil. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, jadi kita sebelum mengatakan la ilaha illallah, kita harus tahu dulu, ya, tahu, diilmui, ya, apa buktinya, ya, bahwa betul-betul tidak ada Tuhan kecuali Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti kita harus tahu, ya, harus tahu, sudah merenung, memikirkan betul-betul tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti ketauhidan kita itu tidak akan sah, tidak akan diterima kecuali didasari keilmuan yang cukup. Nah, di antara bentuk keilmuan tentang ketauhidan kita, misalnya salah satunya, ya, gitu. Nah, ketika kita ditanya, Anda agamanya apa? Islam. Kenapa Anda memilih Islam? Gitu ya. Kan banyak agama yang lain. Mesti dia akan mengatakan karena Islam agama yang paling benar dan diridhoi oleh Allah, ya. Apa buktinya kalau Islam agama paling benar? Bukankah setiap pemeluk agama akan mengatakan seperti itu? Bukan, semua agama lain itu tidak benar. Yang benar itu hanya agama Islam. Apa buktinya? Karena hanya Islam yang menyembah satu Tuhan, gitu ya. Hanya Islam yang menyembah satu Tuhan. Maka kalau kita kaji, tidak ada semua agama yang menyembah satu Tuhan kecuali Islam. Maka agama yang benar adalah agama yang menyembah satu Tuhan, ya. Karena Tuhan itu harus satu. Kalau tidak satu, namanya bukan Tuhan. Kemudian ditanyakan, kenapa Tuhan harus satu? Karena Tuhan itu harus punya kekuasaan yang mutlak, tak terbatas. Kalau Tuhan itu lebih dari satu, maka kekuasaan Tuhan terbatas. Kalau kekuasaannya terbatas, maka tidak layak dia disebut sebagai Tuhan. Berarti Tuhan itu siapa? Berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang satu dan tidak ada Tuhan yang betul-betul esa, betul-betul satu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sudah fa'lam, ya. Jadi ketika kita ditanya tentang ketauhidan kita tidak menyandarkan ke atas apa? Atas kepercayaan orang atau doktrin dari orang lain dan lain sebagainya, tetapi kita bisa mempertanggungjawabkan menurut akal pikiran kita sendiri. Termasuk ketika ditanya, apa buktinya Muhammad Rasulullah? Gitu ya. Nah, maka mengatakan apa? Nabi Muhammad itu betul-betul Rasul Allah, bukan Nabi palsu. Nah, di antara buktinya apa? Karena beliau itu seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi bisa menyampaikan Al-Quran yang begitu tinggi nilai pengetahuannya, begitu tinggi nilai sastranya. Gitu ya. Dari mana beliau mendapatkan itu? Kalau beliau tidak mendapatkan wahyu dari Allah, termasuk keimanan ahli kitab, ya, pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani, banyak di antara mereka yang masuk Islam mengimani beliau sebagai Rasul Allah, maka itu bisa dijadikan bukti, ya, bahwa beliau betul-betul seorang Rasul Allah. Andaikan beliau nabi palsu, dijamin tidak ada seorang pun di antara mereka yang akan mau beriman, karena mereka orang yang alim dalam hal agama, dalam hal ketauhidan. Maka keimanan mereka itu juga bisa dijadikan sebagai bukti atas kebenaran kerasulan beliau, dan masih banyak bukti-bukti yang lain. Jadi intinya apa? Kita iman itu tidak boleh sekedar iman, tetapi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita imani. Ya, yang pertama, kalau kita sudah bisa mempertanggungjawabkan, bagaimana? Berarti kita sudah melandasi iman kita dengan ilmu. Itulah iman yang sah, tidak akan terlepas sampai kapanpun. Kalau tidak disasari ilmu, tadi para ulama mengatakan bahwa imannya belum sah, gitu ya. Di antara satu pendapat, malah ada satu nadam syair yang mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak akan diterima. Bagaimana kalau kita merasa beriman, sementara dalam pandangan Allah kita belum beriman, karena keimanan kita tidak diterima gara-gara kita tidak landasi dengan ilmu. Makanya sampai ada hadis, la dina liman la aqlalah, tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akal, ya. Makanya kita beragama ini tidak ikut-ikutan, tidak asal-asalan, tidak karena doktrin, tetapi kita sudah memikirkan betul-betul, ya, Islamlah agama yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka kita anut agama ini dengan penuh keyakinan karena bisa dipertanggungjawabkan menurut apa? Akal sehat, gitu ya.
Kemudian, lah di antara hikmah orang itu memperkuat keimanan, di antara hikmahnya apa? Supaya iman itu tidak terlepas sampai dia itu meninggal dunia. Paham ya? Gitu. Makanya kalau kita iman itu asal-asalan, imannya ikut-ikutan. Dia sudah sholat, sudah puasa, sudah baca Quran. Tetapi ketika ditanya tentang ketauhidan Allah masih bingung menjawabnya. Tentang kebenaran kenabian Rasulullah masih bingung menjawabnya. Jangan-jangan justru iman itu terlepas ketika ajal menjemput kita. Akhirnya di dalam kehidupan sehari-harinya kelihatan sebagai orang mukmin, tetapi malah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah summa na'udzubillah, ya. Karena diriwayatkan pada proses kematian itu disitulah iblis itu mati-matian, ya. Dia mengerahkan semua bala tentaranya untuk memurtadkan orang itu. Maka ada di antara doa Rasulullah apa? Yaitu beliau bersabda di dalam doanya, wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitan indal maut, ya. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau bahwa setan itu akan merasuki aku ketika kematian, gitu ya. Jadi ada orang itu justru ketika mati malah dalam kondisi dikuasai oleh setan, gitu ya. Sampai dikisahkan, jangankan orang biasa, seorang alim, ya, Imam Ahmad, disebutkan di dalam tadkirahnya Imam Qurtubi, ya, disebutkan Imam Ahmad ketika ditunggu oleh putranya mau meninggal, beliau mengatakan tidak, gitu ya. Bukan mengatakan Allah, Allah, malah mengatakan tidak. Ketika ditanya beliau mengatakan apa? Tadi iblis datang kepadaku, dia mengatakan futtani ya Ahmad, kamu telah terlepas dariku wahai Ahmad. Artinya iblis itu membuat Imam Ahmad itu ujub, ya, merasa sombong, merasa, tetapi beliau mengatakan gitu ya. Kalau seorang alim saja masih diuji seperti itu, ya, dan beliau dengan ilmunya, karena dengan kekuatan ilmunya beliau selamat dari bujukan setan. Lah bagaimana dengan kita? Makanya jangan heran kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya, ada orang ketika dalam kehidupannya sepertinya orang muslim, tetapi begitu nazak, begitu mau meninggal, disuruh mengatakan lafaz Allah, maka tidak keluar lafaz Allah itu, malah yang keluar lafaz-lafaz yang lain. Akhirnya meninggallah orang itu dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Lah mengantisipasi hal itu diantaranya apa? Diantaranya maka kita harus sungguh-sungguh mengilmui keimanan kita, ya. Setiap ada orang kafir menanyakan kita bisa mempertanggungjawabkan tentang keimanan kita, ya. Jadi syaratnya wadah pertama apa? Diilmui, ya, milik sah. Yang kedua, syaratnya wadah itu harus lengkap, harus utuh. Tidak bocor, tidak pecah. Artinya rukun iman yang 6 itu semua diimani. Makanya kalau ada orang imannya masih cuma 5, bukan 6, maka itu kurang 1. Maka tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Maka kalau wadah yang pecah, wadah yang bocor, diisi amal berapapun tidak akan diterima oleh Allah. Makanya kita wajib waspada di zaman-zaman akhir seperti ini. Banyak orang-orang itu diantaranya yang tidak percaya kepada takdir, gitu ya. Katanya takdir itu tidak ada. Pokoknya kalau orang berusaha pasti berhasil. Kesuksesan kita di tangan kita, gitu ya. Nah, maka itu kita harus hati-hati. Maka begitu orang itu keimanannya kurang 1, tidak iman kepada takdir Allah, berarti ibarat dia punya wadah, wadahnya itu tidak sempurna. Wadahnya bocor, wadahnya pecah, maka diisi amal berapapun tidak akan diterima oleh Allah, ya. Syarat pertama wadahnya harus milik sah, diilmui. Yang kedua wadahnya sempurna, tidak bocor, tidak pecah. Artinya rukun iman semua diimani dan mengimani Allah secara sempurna, ya. Tidak menyandarkan sifat-sifat makhluk kepada Allah. Allah sempurna dalam zatnya, sempurna dalam sifatnya, sempurna dalam perbuatannya, gitu ya. Dan Maha Esa di dalam zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Nah, kemudian yang syaratnya lagi wadah apa? Wadah itu harus dipegang terus, ya. Dipegang terus, jangan sampai terlepas. Apa maksudnya wadah dipegang terus, jangan sampai terlepas? Artinya seseorang yang mempunyai keimanan itu jangan sampai melakukan dosa-dosa besar, gitu ya. Maka begitu ada dosa besar yang dilakukan, maka iman yang dimiliki orang tersebut akan terlepas, gitu ya. Kalau dosa kecil, insya Allah, ya, yang spontan-spontan dengan ibadah yang kita lakukan akan diampuni.
asalkan dosa besarnya sudah ditobati. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an apa? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang untuk kalian, maka dosa-dosa kecilmu aku ampuni dan aku masukkan kalian ke tempat yang mulia, gitu ya. Jadi supaya iman kita tidak lepas, kita diperintahkan menjauhi dosa-dosa besar. Begitu dosa besar kita lakukan, maka iman itu terlepas. Maka ada riwayat gimana? La yaqtulul qatil hina yaqtul wa huwa mu'min. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Apa? La yashrabul khamra asyarib hina yashrab wa huwa mukmin. Seorang pembunuh tidak akan membunuh ketika dia mukmin. Seorang pezina tidak akan zina kalau dia mukmin. Seorang pemabuk tidak akan mabuk kalau dia mukmin. Berarti ketika dosa itu dilakukan, imannya sudah lepas ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau menjauhi dosa-dosa besar, berarti iman itu masih kepegang. Begitu dosa besar dilakukan, maka bagaimana? Iman itu sudah terlepas. Nah, dosa besar itu apa? Kalau Al-Dhahabi menyebut ada 70 dosa-dosa besar ya yang wajib kita jauhi. Kalau yang inti disebutkan oleh Rasulullah ada ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Itulah dosa-dosa besar. Yang pertama apa? Yaitu syirik. Yang kedua apa? Makan riba. Kemudian makan harta anak yatim. Kemudian apalagi membunuh seseorang yang tidak dibenarkan secara syar'i, kemudian menuduh wanita baik-baik untuk berbuat zina, ya itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar adalah memutus silaturahim. Termasuk dosa besar durhaka kepada kedua orang tua, ini ya. Termasuk dosa besar juga apa? Misalnya bulan puasa ya, al-iftar, tidak puasa di bulan Ramadan tanpa udzur, ya dengan sengaja. Itu termasuk salah satu dosa-dosa besar, termasuk meninggalkan kewajiban ya, tidak sholat, tidak menutup aurat, termasuk dosa-dosa besar. Maka ketika dosa besar itu dilakukan, maka iman terlepas. Begitu iman terlepas, berarti orang itu tidak punya wadah, berarti amalnya tidak akan diterima oleh Allah ya. Jadi syaratnya wadah pertama, wadah milik sahnya diilmui. Yang kedua, wadahnya utuh, rukun imannya lengkap. Yang ketiga, wadah itu dipegang terus, artinya tidak melakukan dosa besar, gitu ya. Terus apalagi? Setelah wadah itu memenuhi syarat seperti yang disebutkan tadi, ya, ada lagi syaratnya wadah ya. Syarat wadah itu bisa diisi amal soleh adalah syarat berikutnya, wadah itu harus bersih, harus suci, ya. Maksudnya apa? Yaitu orang itu tidak memakan makanan yang haram. Makanya sebanyak apapun amal, tapi kalau makanan haram masih dimakan, seperti tadi sudah disebutkan, maka tidak satu amal pun yang diterima oleh Allah. Ibarat dia punya wadah, wadahnya najis, tentu sebanyak apapun dimasukkan ke wadah itu menjadi najis dan tidak akan diterima oleh Allah. Nah, terus ketika wadah itu sudah memenuhi syarat seperti itu, barulah amal-amal soleh dimasukkan ke wadah tersebut ya. Nah, maka syaratnya amal dimasukkan ke wadah ada 2. Yang pertama, amal itu harus terdiri dari bahan yang murni. Artinya murni ikhlas karena Allah, tidak ada kecampuran sedikit pun niat-niat atau tujuan yang lain. Yang kedua, amal itu harus dibungkus yaitu dengan syariat Rasulullah ya, gitu. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan apa? Walaupun amal itu benar syar'i tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah ya. Walaupun amalnya sudah benar, sudah syar'i, tetapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Atau sebaliknya, amal itu sudah ikhlas tetapi tidak syar'i, tidak benar secara syar'i, juga tidak akan diterima. Maka syaratnya amal ada 2 apa? Yaitu dari bahan yang murni yaitu ikhlas karena Allah. Terus yang kedua, dibungkus dengan syariat Rasulullah. Berarti seorang yang ingin masuk surga harus mempelajari segala hal yang disyariatkan oleh Allah, disyariatkan oleh Rasulullah, yang berhubungan dengan kewajiban yang wajib dia lakukan sehari-hari. Dan harus dari bahan yang murni, ikhlas. Maka dalam hal keikhlasan, ada satu riwayat dari Imam Nasai ya, beliau meriwayatkan dari Rasulullah, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batuhiya bihi wajh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima satu amal pun kecuali yang murni karena Allah
dan dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah, gitu ya. Itu makanya kita tidak tahu amal kita itu sudah diterima apa belum, ya, tidak tahu. Memang sudah benar, sudah istiqomah, tetapi kita melakukannya betul-betul ikhlas apa belum, ya itu yang kita belum tahu. Makanya di antara rahasia yang paling rahasia itu adalah apa? Keikhlasan kepada Allah. Jangankan orang lain, kita sendiri tidak tahu ya bahwa kita itu sudah ikhlas atau belum. Maka di dalam memberi pengertian keikhlasan ini banyak kaul dari para salaf kita ya. Coba kita lihat di seperti At-Tibyan di sana tentang keikhlasan, di antaranya ada yang mengatakan ikhlas itu adalah sama antara antara dalam nampak oleh manusia maupun tidak nampak oleh manusia, dia melakukannya sama. Ada juga keikhlasan itu ketika dipuji tidak senang, ketika diolok-olok dihargai tidak tersinggung, tidak sakit hati, maka itu tanda-tanda keikhlasan ya. Ada juga tanda keikhlasan itu dia tidak suka kalau amalnya itu diketahui orang, dia suka kalau keburukannya diketahui oleh orang. Jadi lebih suka keburukannya yang orang tahu daripada amal baiknya. Itu diantara amal-amal yang ikhlas. Makanya ini termasuk penting ya, karena syarat diterima amal itu harus betul-betul ikhlas karena Allah. Gitu. Kemudian amal yang sudah murni karena Allah, paling Allah cintai kecuali yang Allah wajibkan. Kemudian baru fardu kifayah, baru sunnah muakkadah dan sunnah-sunnah yang. Makanya tidak ada amal sunnah tinggalkan fardu. Ya, ada orang itu kalau amal bukan sesuai dengan hukumnya, tetapi dengan apa yang dia senangi. Ya, kenapa itu sunnah kamu lakukan? Tapi yang fardu karena yang ini saya senang. Ya, yang orang amal dibalak-balik. Ya, itu ya. Kemudian setelah amal-amal yang murni sudah dibungkus dengan syariat, dimasukkan ke wadah itu, dan wadahnya sudah bagus, sudah sempurna. Sebentar, ketinggalan, mohon maaf ya. Ketinggalan, mohon maaf. Sebelum amal dimasukkan ke wadah tadi, ada dua perkara yang penting yang wajib dilakukan. Yang pertama harus dikasih alas ya. Alasnya amal harus bagus. Apa alasnya amal? Yang pertama adalah sholat. Ya, sholat dikatakan alasnya amal, kenapa? Karena nanti yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Maka kita jangan mau ditipu oleh setan ya. Banyak amal-amal, banyak kita lakukan, tetapi sholatnya asal-asalan ya, tidak khusyuk. Syarat rukunnya banyak yang ditinggalkan, atau ada juga yang malah bolong-bolong ini ya. Maka upaya tergampang, di samping kita masih terus berupaya meningkatkan kualitas sholat kita ya. Jadi sholat itu adalah ada Sholat itu ada olahraga di situ ya, tapi juga ada olah jiwa. Tapi kalau orang tidak paham, tidak khusyuk, tidak nyambung, dia baca Fatihah, apa itu Fatihah, tidak paham. Dia baca tasyahud, apa itu tidak paham ya. Sekedar ngomong-ngomong tanpa tahu apa yang dia ucapkan, bagaimana dia bisa khusyuk? Karena yang dia ucapkan dia tidak paham gitu ya. Jadi mulutnya kemana, pikirannya kemana, itu tidak nyambung. Maka jangan-jangan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kalau satu riwayat mengatakan innama yaqbalullahu sholata abdin biqadri khusyu'ihi. Allah hanya menerima sholatnya hamba sebatas kadar khusyuknya saja ya. Maka khusyuk itulah yang harus kita dapatkan di dalam sholat, sehingga sholat kita itu layak diterima oleh Allah, sehingga bisa menjadi alasnya amal-amal lain yang kita lakukan. Begitu sholatnya bagus, maka semua amal yang lain diterima. Begitu sholatnya tidak bagus, maka amal yang lain tidak diterima. Terus alas kedua setelah sholat yaitu zakat. Ya, makanya di dalam Al-Quran itu aqimus sholah wa atuz zakah, itu selalu digandengkan oleh Allah ya di dalam Al-Quran. Kenapa? Kalau amal yang Allah gandengkan itu namanya amal berpasangan. Kalau dilakukan satu, ditinggalkan satu, tidak akan diterima oleh Allah. Sholat dilakukan, jamaah rajin barangkali gitu ya, tapi tidak mengeluarkan zakat, maka sholatnya tidak akan diterima. Kalau sholatnya tidak diterima, amal-amal yang lain tidak akan diterima gitu ya. Jadi zakat wajib dikeluarkan bagi yang sudah mampu, sudah mencapai 1 nisab dan haul ya, setahun sekali dikeluarkan 2,5% ya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat ketika Allah menyebutkan tentang bilangan bulan ya. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahron fi kitabillah ya. Terus ada minha arba'atun hurum. Terus yang bawah itu ada
fala tazlimu fihinna anfusakum ya. Jadi di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Di situ ada 4 bulan haram, gitu ya. Terus di bawah kalian jangan mendolimi diri kalian di dalam 12 bulan tersebut. Maka ada seorang mufasir memaknai ayat ini adalah berhubungan dengan zakat. Ya, maksudnya apa? Zakat itu adalah di samping nisab syaratnya haul, yaitu 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. Misalnya pada tanggal 1 Januari dia punya tabungan berapa? 40 juta, gitu ya. Ini belum wajib, walaupun nisab tapi belum haul. Ya, nah, sementara dia tabung, diam uang tersebut. Sementara itu dia banyak beramal soleh. Ya. Terus begitu akhir tahun tidak dikeluarkan zakatnya, bagaimana? Maka semua amal dalam 1 tahun tidak diterima oleh Allah. Ya. Kenapa? Tidak zakat berarti sholatnya tidak diterima, sholatnya tidak diterima berarti semua amal yang lain tidak akan diterima oleh Allah. Gitu ya. Nah, maka sekarang wadah itu sudah bagus, sudah sempurna, sudah dikasih alas yang bagus, sholat dan zakat, kemudian amal-amal yang syar'i dan ikhlas sudah dimasukkan dengan ditata sesuai prioritasnya. Langkah berikutnya apa? Wadah itu harus ditutup rapat, ya. Ditutup rapat, jangan dilihat-lihat. Artinya apa? Jangan pernah merasa beramal, gitu ya. Jangan ujub, jangan bangga dengan amal yang dia lakukan, gitu ya. Kenapa? Karena ujub itu bisa menghapus semua amal yang dia lakukan, yaitu bangga, merasa hebat, merasa banyak amal, gitu ya. Maka dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda, la a'lamu fil musallin syai'an syarrun minal ujub. Ya, saya tidak tahu sesuatu yang paling buruk di dalam orang-orang yang melakukan sholat daripada ujub. Ya sudah sholat dia, ya sudah banyak beramal soleh, tetapi ada ujubnya. Maka tidak ada perkara yang lebih buruk dari itu. Kenapa? Semua amalnya tidak akan diterima. Ada lagi, salasun muhlikat, apa? 3 perkara yang bisa menghapuskan amal. Syuhun muta, yaitu apa? Kekikiran yang diikuti. Wahwan muttabaun, dan hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i binafsih, ya. Dan ketika orang itu membanggakan dirinya, merasa banyak amal, ya, merasa soleh, gitu ya. Maka orang seperti itu semakin banyak amal, semakin lupa kepada Allah. Seakan-akan yang melakukan itu dia, ya. Dia lupa bahwa tidak satupun amal bisa dia lakukan tanpa bantuan dari Allah. Serta merta dia merendahkan orang lain, menganggap hina kepada orang lain, merasa derajatnya lebih tinggi, suka menyalahkan orang lain dan lain-lain. Itulah orang itu apa? Sudah kejangkitan penyakit ujub di dalam dirinya, maka sebanyak apapun amal tidak akan diterima oleh Allah. Terus berikutnya, tinggal sedikit ya, masih banyak aku. Masih, oh ya, tidak perlu cepat-cepat ya. Oh, saya kira sih. Kemudian amal itu ditutup rapat, artinya jangan dilihat ya, jangan merasa bangga. Wong kita amal tuh karena dibantu oleh Allah ya. Makanya hakikatnya bukan kita yang amal, itu semata-mata karena bantuan dari Allah, gitu ya. Maka jangan pernah orang itu pernah merasa berjasa dengan kebaikan yang dia lakukan. Seorang dermawan ya, banyak sedekah, membantu fakir miskin, mengentas orang dari kemiskinan. Begitu ada perasaan ujub, bangga, seakan-akan dia yang melakukan, maka semua amalnya hangus ya, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Dia lupa kepada Allah yang memberi dia kekayaan. Dia lupa kepada Allah yang menggerakkan hatinya untuk bisa bersedekah. Dia lupa kepada Allah untuk membuat orang miskin. Padahal Allah mampu mengkayakan semua hambanya dan lain-lain nikmat dia lupa. Semakin amal tidak ingat Allah, tetapi semakin banyak amal semakin ingat diri sendiri, malah lupa kepada Allah. Makanya orang itu dijerumuskan oleh setan tidak hanya dengan kemaksiatan. Ya, banyak orang-orang itu dijerumuskan oleh setan justru dengan amal-amal soleh yang dia lakukan, gitu ya. Makanya orang itu terjerumus oleh setan tidak mesti di tempat-tempat maksiat, di diskotik ya, tetapi ada juga di tempat-tempat ibadah, di masjid-masjid, gitu ya, di podium-podium. Dia ujub dengan amalnya, maka semakin banyak amal semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Terus berikutnya, kemudian amal wadah yang sudah sempurna, sudah bagus, sudah penuh dengan amal soleh itu
tetapi dia tidak merasa, ya, maka wadah itu ditempatkan di tempat yang dingin, ya, jangan ditempatkan di tempat yang panas, nanti kebakar, habis wadah-wadahnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak benci, tidak dengki kepada siapapun, ya, gitu. Lihat tetangga hatinya dingin, lihat teman dingin, lihat mertua dingin, lihat menantu dingin, jadi hatinya dingin, senang kepada mereka, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian. Kalau ada, amarnya terbakar, ya, habis, tidak tersisa. Seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, ya, jauhmu dengki, karena dengki itu bisa memakan semua kebaikan sebagaimana api makan kayu bakar. Sudah habis, ya. Memang amalnya banyak, tetapi pendengki itu, ya, hangus, tidak tersisa satu amal pun, gitu, ya. Dia tetangga dengki, ya, atau benci. Malah disebutkan dalam riwayat yang lain, bisa tercukur agamanya, keimanan orang itu kalau ada kebencian, gitu, ya. Maka beliau sabdakan, dabba ilaikum da'umang qablakum, wahai umatku, sedang berjalan menuju kalian penyakit orang sebelum kalian, hati-hatilah, ya. Beliau katakan hiyal halikoh, dia itu penyakit pencukur. Terus beliau katakan la aqulu innaha tahlikus syar, saya tidak katakan itu penyakit mencukur rambut, walakin tahlikuddin, tetapi itu mencukur agama, ya. Kalau kamu di hatimu ada penyakit itu, agamamu kecukur. Artinya apa? Imanmu rusak, amal-amalmu semua sirna, tidak akan diterima oleh Allah. Beliau katakan apa itu? Yaitu al-baghdu wal hasadu, benci dan dengki, ya. Benci dan dengki, karena benci dengki itu sifatnya orang kafir, ya, atau penyakit SMS, ya. Di dalam orang kafir itu disebutkan dalam Al-Qur'an, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kamu dapat kebaikan, mereka susah. Kalau kamu dapat keburukan, mereka senang. Itu orang kafir. Makanya kalau kita begitu sama tetangga, ya, begitu sama saudara, sama teman, padahal itu sama-sama muslim, berarti kita itu bisa terjerumus kepada kekafiran, karena watak itulah yang ada di hatinya orang kafir. Maka dikuatkan dalam hadis, la yajtami'ul iman wal hasad fi qalbin wahid, tidak akan terkumpul antara iman dan dengki di dalam satu hati, ya. Sebanyak apapun amal, kalau ada dengki, semua amalnya kebakar, hangus, tidak tersisa sama sekali. Na'udzubillah min dzalik, gitu, ya, tersisa habis. Gitu. Makanya wadah tadi yang sudah penuh dengan amal, tempatkan di tempat yang dingin, jangan sampai kebakar. Jadi kasihan, ya, ada orang ahli ibadah tidak pernah berbuat maksiat, full ibadah 60 tahun, ya. Begitu umur 61 dengki sama saudara, ya, gara-gara mendapatkan nikmat yang besar dari Allah, hatinya tidak senang, hatinya jengkel, maka ibadah 60 tahun hangus. Kalau mati, berarti mati su'ul khotimah, gitu, ya, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, terus Berikutnya, tadi wadah sudah sempurna, sudah terisi penuh dengan amal soleh, sudah ditutup rapat, ya, tidak dilihat, sudah ditempatkan di tempat yang dingin. Terus apa lagi? Wadah itu dijaga betul-betul, jangan boleh dicuri isinya oleh orang lain, ya. Apa dicuri? Artinya jangan ghibah, jangan menggunjing, jangan ngerasani, ya, termasuk jangan mendolimi orang lain. Karena begitu orang menggunjing orang lain, maka amalnya diberikan kepada orang-orang yang menggunjing amal yang dia gunjing tersebut. Berarti seakan-akan dia punya amal banyak, tetapi dicuri oleh banyak orang, ya. Atau mendolimi, menyakiti hati orang, ya, utang ke orang, tidak nyaur, dan lain-lain, nanti akan diminta amal itu di hadapan pengadilan Allah. Jadi seakan-akan dia tidak pernah beramal. Jadi wadah itu dijaga betul, dilindungi, jangan boleh dicuri oleh orang lain. Artinya jangan mengunjing orang lain, jangan mendolimi orang lain. Nah, gitu. Nah, maka wadah yang sudah sempurna itulah, ya, sudah sempurna, isinya penuh dengan amal soleh yang ikhlas, yang syar'i, ditutup rapat, tidak ujub, ya.
ditempatkan tempat yang dingin, tidak dengki, tidak benci kepada saudara, dijaga, tidak dicuri orang lain, dan isinya tetap, itulah dipersembahkan kepada Allah nanti di akhirat, dan oleh Allah akan dibeli dengan surga. Ya, itu. Jadi sukses menggapai surga, gitu ya. Nah, cuma sebetulnya kita masuk surga itu apa? Masuk surga itu bukan karena amal kita itu, ya, tapi semata-mata karena rahmat dari Allah, gitu ya. Karena rahmat dari Allah. Jangankan kita, termasuk Rasulullah sendiri juga mengatakan seperti termasuk aku, kata beliau. Tapi beliau mengatakan, tetapi walakin taghammadaniyallahu birahmah. Tetapi Allah sudah menyelimuti aku dengan rahmatnya. Jadi kita masuk surga hakikatnya karena rahmat Allah. Lah kita bagaimana supaya mendapatkan rahmat, gitu ya? Nah, di samping yang tadi diusahakan itu supaya rahmat datang kepada kita dan kita Allah masukkan ke surga, banyak riwayat apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi semua yang di bumi, kamu akan disayangi oleh yang di langit. Ada lagi, man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi tidak akan dirahmati, tidak akan disayangi oleh Allah. Ada lagi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Oh, para penyayang itu disayangi oleh Zat yang Maha Penyayang. Makanya jangan heran kalau ada kisah, ya hadis sahih ya, ada seorang pelacur, ya profesi yang sangat jelek, pelacur, tiap hari berzina. Tapi karena besarnya kasih sayangnya kepada makhluk Allah, ya ketika kehausan mau minum air, melihat anjing kehausan, tidak tega, dikasihkan kepada anjing, gitu ya. Gara-gara kasih sayangnya itulah turun rahmat Allah, diberi hidayah, meninggal husnul khotimah, gitu ya. Tuh akhirnya masuk ke dalam surga Allah. Jadi berusaha mendapatkan kasih sayang dengan cara menyayangi sesama makhluk Allah. Di samping usaha tadi ditambah lagi. Terakhir sebetulnya disebutkan dalam satu riwayat, setiap orang di perut ibu itu sudah ditulis dia itu ahli surga atau ahli neraka. Sudah ditulis di lauh mahfud. Nah, maka upaya terakhir kita lakukan apa? Berdoa, ya. Berdoa mudah-mudahan apa? Andaikan tulisan kita itu termasuk ahli neraka, dihapus oleh Allah, diganti menjadi ahli surga, gitu ya. Gitu, itu doanya Umar bin Khattab, gitu ya, yang terkenal. Beliau pernah membaca doa itu sambil nangis, sambil tawaf di Ka'bah. Beliau mengatakan apa? Allahumma in kunta katabta aliyya syakwatan aw dzamban famhuhu fa innaka tamhu ma tasya. Apa? Wa tusbit ya, wa indaka umul kitab faj'alhu sa'adatan wa maghfiratan. Itu doanya beliau. Itu doa wajib ya. Kalau kita tidak tahu takdir kita itu calon surga apa neraka tidak tahu, maka jangan sampai berani-berani meninggalkan doa ini, gitu ya. Ya Allah, jika Engkau telah tetapkan untukku kecelakaan dan dosa, maka Maka hapuslah, ya, hapuslah. Sesungguhnya Engkau menghapus apa yang Engkau kehendaki dan Engkau tetapkan apa yang Engkau kehendaki, tapi gantilah dengan ampunan dan kebahagiaan. Itu doanya Umar bin Khattab yang wajib kita baca setiap hari, di antara upaya untuk memastikan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah yang baik, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali sedikit yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Pertanyaan pertama, ketika kita mempunyai kitab Tauhid. Kitab Tauhid itu maksudnya apa ya? Al-Quran apa? Apa buku Tauhid? Kitab Tauhid tapi jarang dibaca. Apakah kitab itu akan menuntut pemiliknya? Gitu ya. Ya ini hubungannya dengan kewajiban untuk mencari ilmu. Gitu ya. Jadi kita oleh Allah sebagai manusia itu diamanati akal, ya. Akal itu harus diisi dengan ilmu. Ketika tidak diisi dengan ilmu, berarti kita itu tidak menjaga amanah akal yang Allah berikan. Itu yang akan dituntut oleh Allah, ya. Berarti ketika orang itu tidak mempelajari ketauhidan kepada Allah, berarti orang itu. Makanya tadi itu ya, bagaimana kalau ada orang itu Islam,
tapi dia tidak bisa mempertanggungjawabkan keislamannya, keimanannya. Dia itu cuma ikut-ikut saja. Walaupun keimanan itu benar ya, tetapi dia apa? Dia menanggung dosa karena meninggalkan kewajiban. Itu apa? Jadi termasuk orang mukmin yang fasik. Ada pendapat imannya tidak sah. Ya, ulama yang mengatakan imannya sah karena benar, tetapi dia termasuk mukmin yang fasik. Kenapa? Meninggalkan kewajiban untuk mencari ilmu yang berhubungan dengan kewajiban dia sebagai seorang mukmin. Itulah nanti yang akan dituntut oleh Allah ya. Makanya kalau siapa Az-Zarnuji mengatakan ada namanya istilahnya ilmul hal ya. Ilmul hal itu ilmu yang berhubungan dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kalau kita tidak pelajari ya kita menanggung dosa ya. Kita wajib mentauhidkan Allah, berarti kita wajib pelajari ilmu ketauhidan itu. Wajib sholat berarti wajib belajar ilmunya sholat dan lain-lain. Begitu barangkali ya. Terus yang kedua, apakah seseorang yang beranggapan semua agama sama, puasa ibadahnya syahadahnya sah? Ya. Semua agama sama, berarti orang itu tidak punya pendirian, gitu ya, gitu. Nah, kalau dia memang semua agama sama, kenapa dia beragama Islam? Ya ganti-ganti saja. Sekarang Islam, besok Kristen, ya. Terus lusa Hindu, ganti-ganti. Kenapa? Lah kan semua agama sama, gitu ya. Jadi gitu. Makanya itu karena pemikiran yang kurang sempurna, barangkali ya. Gitu. Memang ada apa itu di antara ayat yang mengatakan bahwa agama yang mengajarkan penyerahan diri kepada Allah dia adalah Islam, gitu ya. Dan semua agama itu mengajar itu memang pengertian Islam secara bahasa, tetapi syar'i buniyal Islam ala khamsin. Ya, jadi makanya Islam secara lughawi ada Islam secara syar'i, ada Islam secara hakiki, gitu ya. Gitu. Jadi kita harus pahami kita di samping secara lughawi ya betul menyerahkan diri kepada Allah, secara syar'i juga harus dipenuhi ya gitu. Jadi memang ada ajaran yang sama, barangkali apa? Ajaran berbuat baik, ajaran apalagi? Ajaran berbakti ke orang tua, ajaran sabar sama, tetapi akidahnya beda ya. Itu akidah itu yang menjadi syarat diterimanya amal. Maksudnya apa? Satu meyakini Tuhan itu cuma Allah, ini meyakini Tuhan yang lain, ada kesyirikan, jelas itu tidak sama. Apalagi bedanya, syariatnya juga beda. Memang ada ajaran yang sama, tetapi syariatnya beda. Cara menyembah Allahnya beda, hukum-hukumnya beda. Maka orang yang meyakini semua agama sama, berarti dia itu masih belum mempunyai agama. Belum mempunyai agama. Berarti tobatnya tidak cukup istighfar, tetapi harus baca syahadat. Gitu ya, harus baca syahadat betul. Jadi syahadatnya tidak sah. Begitu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, berarti tidak ada Tuhan yang lain. Berarti kalau ada Tuhan yang lain, berarti itu bukan agama yang benar. Kalau mengatakan agama yang benar, semua agama benar, padahal syirik, berarti syahadat tauhidnya sudah gugur, gitu ya. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Berarti syariat yang benar adalah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang lain tidak benar. Kalau mengaku itu benar, berarti syariat apa? Syahadat Rasulnya juga gugur. Ya betul. Jadi syahadatnya bisa gugur. Itu cuma 2 pertanyaan ya. Sudah cukup barangkali yang ditutup ya. Ya ditutup. Mudah-mudahan sedikit yang bisa disampaikan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan mengantarkan kita untuk istiqomah di jalan Allah sehingga meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan ketika meninggal kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hidup di dunia ini tidak sia-sia ya. Itu yang disampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.